What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop terbaru dari Acer, dimana pastinya bodinya sudah sangat tipis, sudah cocok sekali untuk kalian bawa-bawa bagi kalian yang kerjanya suka berpergian. Nah, di depan kita hari ini udah ada Acer Swift 3 nih boys, dimana Swift 3 terbaru ini udah menurut kita bakal cocok banget nih bagi kalian para pekerja yang sangat mobile dan juga ada sedikit main-main game lah, karena di sini dia jeroannya udah pakai i7 1165G7, udah gitu udah ada Iris X Max juga dari Intel juga, dimana itu nantinya bakal kita tes seperti apa performa gamingnya. Menurut kita udah lumayan. RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 1TB untuk model yang kita review di depan kita sekarang ini. Nah, untuk sekarang mari kita ngomongin sedikit soal form factor-nya, di mana laptop ini diangkat juga sudah sangat ringan, dia beratnya cuma 1,3 kg. Udah gitu kalian bisa lihat nih di bagian depannya. Nah, front cover ini bisa dibilang semuanya udah matte finish, matte yang biasa aja dengan logo Acer di tengah yang sedikit chrome out seperti ini, dan ada warna yang ngikutin sama si front covernya, di mana kali ini kita dapat yang warnanya Safari Gold kalau nggak salah. Ada lagi yang warnanya Stream Blue. Nah, itu warnanya mungkin agak kebiruan. Kali ini kita dapat yang warnanya emas dan kelihatannya sudah cukup profesional dari cover yang bisa kita lihat di sini. Masuk ke bagian dalamnya juga semuanya masih mengikuti warna dari front covernya. Warna emas masih dominan di bagian bodinya, dan touchpadnya ada sedikit hue emas yang lebih kuning lagi. Nah, udah gitu untuk si keyboardnya juga di sini udah ada backlight warna putih yang pasti sangat membantu kalian kalau misalnya kalian bekerja di environment yang agak sedikit lebih gelap. Nah, udah gitu untuk feel dari keyboardnya menurut kita di sini sudah sangat enak. Di sini travel distance sudah sangat pas dan dia masih ada berasa cukup taktilnya, jadi pas kita pakai ngetik itu udah enak banget. Jadi di sini no complaint at all untuk bagian dari si keyboardnya. Nah, untuk touchpadnya ini untuk navigasi sebenarnya nggak ada masalah, cuman klik kiri dan klik kanannya menurut kita biarpun memang sudah clicky tapi masih sedikit agak ambigu. Di sini karena pas kita pencet nih klik kiri ataupun klik kanan, dia ibaratnya satu plate si touchpadnya ini ikutan turun semuanya. Jadi menurut kita harusnya bisa lebih lagi dari si Swift 3 untuk touchpadnya sih, cuman selebihnya navigasi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, untuk speakernya dari laptop ini yang terletak di kiri dan kanan, dia modelnya side firing di bawah seperti ini grillnya. Nah, speaker di sini menurut kita udah cukup clear, sudah sangat clear sekali bisa dibilang untuk kualitas suaranya pas denger lagu ataupun nonton konten seperti video YouTube ataupun Netflix. Di sini sudah cukup clear, hanya saja memang kurang power, alias nggak ada bass yang bisa dirasakan sama sekali di laptop ini. Yang notabene karena laptop ini sangat tipis sekali, cuman memang berasa sangat kurang power di sini untuk speakernya. Mas lebihnya udah sangat clear, nggak ada masalah. Suara juga udah cukup oke. Untuk displaynya di sini dia menggunakan display Full HD IPS panel yang menurut kita warnanya ini sudah cukup cerah dan bisa cukup terang juga. Jadi untuk pemakaian outdoor di sini sama sekali udah nggak ada masalah. Plus di sini dia udah punya bezel yang sangat tipis di bagian kiri dan bagian atasnya. Masih dilengkapi juga dengan webcam, cuman memang masih belum ada IR kamera, jadi masih belum ada fitur Windows Hello di Swift 3 ini. Selebihnya bezelnya sudah cukup tipis dan memang menurut kita displaynya udah cukup oke lah di harganya. Nah, untuk build quality-nya di mana bodinya yang sudah sangat tipis ini, kalau kita pencet-pencet pastinya udah nggak berasa titik kopongnya. Kita angkat juga karena tipis ini dan ringan, jadi dia nggak ada bending lagi sama sekali. Bagian displaynya juga di sini, kalau misalnya kita goyang-goyang begini memang masih berasa agak cukup bending. Nah, ini yang menurut kita jadi harus buka tutupnya itu tetap di tengah, jangan di samping, takutnya nanti dia bisa agak miring. Cuma selebihnya menurut kita build quality dari si Acer Swift 3 ini kali ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan yang terdahulu. Sekarang udah oke. Nah, untuk port-portnya di sini bisa dikatakan sudah cukup komplit karena di bagian kiri sudah ada power jack, 1 kali HDMI, 1 kali USB Type A 3.2 yang udah bisa power delivery juga, ada USB Type C yang udah support Thunderbolt 4 juga di sini. Nah, di bagian kanan dia ada audio combo jack, ada 1 kali USB Type A 3.2 juga, dan ada 1 Kensington lock. Yang nggak ada di sini sayangnya adalah memory card reader, di mana kalau misalkan ada bakal menjadi laptop yang perfect banget bagi kalian yang kerjanya sering bepergian. Si Swift 3 ini punya baterai sebesar 48 watt hour yang setelah kita coba itu kita bisa dapat mungkin sekitar 10-11 jaman, di mana menurut kita udah cukup oke untuk sebuah laptop yang seperti sini. Nah, sedikit lagi soal desainnya sebelum kita ngomongin lanjut soal performa pastinya di Northboys. Nah, bisa kalian lihat nih di bawah ini ada tulisan Swift yang ada highlight warna semacam Tosca, hijau Tosca seperti ini, yang menurut kita ini bikin laptop ini pop out semuanya. Jadi nggak cuma warna gold doang yang ada di sini, ada warna Toscanya juga yang bikin laptop ini kelihatannya kok agak beda ya. Cuma kalau misalnya emang kita lagi buka begini sih nggak kelihatan. Bisa kita tutup laptopnya, nah kelihatanlah si list Swift yang warna hijau Tosca ini. Ini sebuah touch in design yang menurut kita bisa membedakan si Swift 3 ini dengan laptop-laptop lainnya.
Nah, sekarang saatnya kita ngomongin soal performanya seperti apa. Yuk kita lihat di sini nih boys. Untuk benchmarkingnya pertama kita menggunakan Cinebench R15. Nah, untuk Cinebench R15 ini kita sudah mencoba beberapa kali dan untuk highest-nya di sini kita dapat CPU-nya di 974 CB. Nah, setelah itu kita tes-tes lagi dan memang stabilnya yang kita dapat itu ada di 905 CB. Bisa dibilang not bad juga untuk si i7 1165 G7 ini. Lalu kita lanjut ke Cinebench R20, di sini kita dapat ada di 1452 poin. Lalu untuk mengetes kecepatan dari si SSD yang dipakai di laptop ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 nih. Nah, skornya di sini bisa dibilang kurang begitu tinggi ataupun bisa desire lebih tinggi lagi karena di sini untuk siklusnya 1, rate-nya ada di 1800 MB/s dan write-nya di 1900 MB/s. Dan untuk gaming testnya karena nggak afdol kalau di Northboys kita nggak ngetes gaming di laptop apapun, jadi di laptop ini kita ngetes game Valorant. Di sini kita run di settingan medium. FPS kita dapat ada di sekitaran 80 FPS. Jadi bisa dibilang untuk game-game yang bisa dibilang nggak AAA, nggak terlalu berat ataupun game kompetitif seperti Valorant ini sudah sangat playable di Acer Swift 3 terbaru ini. Nah boys, jadi tadi kita udah lihat performanya seperti apa, bodinya seperti apa, dan juga dari fitur-fiturnya apa aja. Kita udah lihat semuanya untuk si Acer Swift 3 ini, dan menurut kita si Swift 3 ini bisa menjadi sebuah laptop pilihan yang sangat menarik nih. Bagi kalian yang lagi nyari laptop buat kerja, udah tipis, baterai cukup besar, dan memang fitur-fiturnya ya bisa dibilang cukup komplit biarpun memang nggak semuanya ada. Nah si Swift 3 ini harganya dimulai dari 13.500.000 untuk yang varian i5-nya. Dimana di situ bisa menjadikan laptop ini di sebuah laptop yang price point-nya sangat kompetitif karena di situ banyak sekali kompetisinya. Cuma si Swift 3 ini sekali lagi menurut kita udah sangat menarik karena memang dari segi bodinya juga kali ini udah nggak berasa murahan. Swift 3 ini udah kelihatannya dan feel-nya udah cukup premium. Udah gitu yang saya suka banget di sini adalah yang tadi saya bilang, yaitu list Swift 3 di sini yang warna hijau toska ini bisa membedakan laptop ini dibandingkan dengan laptop yang lainnya. Nah, selebihnya kalau misalnya kita bilang buat kerja sih laptop ini pastinya udah enak banget, beratnya 1,3 kg, baterainya juga udah cukup besar, udah fast charging juga dimana kita ngecas 30 menit udah bisa pakai baterainya selama 4 jam, dimana itu bisa sangat membantu kinerja kalian bagi yang suka berpergian. Plus di sini juga untuk bagi kalian yang pengen main game on the go, bisa lah main game sedikit-sedikit karena sudah ada Intel X-Max-nya yang tadi kita tes di Valorant udah cukup menjanjikan, udah bisa sangat playable sekali. Nah, menurut kita intinya si Acer Swift 3 ini bisa menjadi sebuah laptop yang sangat menarik lah intinya bagi kalian yang nyari laptop tipis buat kerja. Cuman ya selebihnya balik lagi ke kalian seperti apa. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Acer Swift 3 ini yang udah pakai i7 1165 G7, udah ada X-Max juga dari Intel, plus yang warnanya namanya Safari Gold ini bikin kita ya ngelihat oh Swift 3 sekarang udah premium looking at least. Kayak gini aja review kita buat si Acer Swift 3 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, subscribe kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Acer Swift 3 ini. Kayak gini aja review kita. Gue Bola, signing out.